Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video pembelajaran geologi struktur terkait dengan praktikum modul ke-6 yang berjudul analisis sesar. Pada video ini, kita masuk ke bagian ketiga dari pembahasan praktikum modul ke-6, di mana kita akan membahas terkait dengan contoh-contoh soal atau permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ketika kita menemukan suatu sesar. Nah, teman-teman semua, di sini ada beberapa jenis contoh soal dan saya akan bagi ke dalam beberapa video ya, agar teman-teman bisa fokus penyelesaiannya dalam setiap soalnya begitu. Jadi biar videonya juga tidak terlalu panjang dan rekan-rekan mungkin akan lebih mudah untuk mengaksesnya. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama. Jadi saya akan buka dimah dulu. Jadi ini contoh soal merupakan sesar translasi ya. Jadi teman-teman bisa dibaca juga. Jadi tentunya sesar translasi pada sesar translasi kedudukan unsur-unsur struktur pada hanging wall dan foot wall tidak berubah ya. Jadi dia tidak berubah orientasinya, dalam hal ini tidak mengalami rotasi begitu ya. Karena pergeseran sepanjang bidang sesar adalah sama. Untuk mengetahui orientasi dan besaran dari slip harus diketahui dua titik yang sama. Nah, ini syaratnya ya teman-teman ya, bisa digarisbawahi. Untuk mengetahui orientasi dan besaran dari slip harus diketahui dua titik yang sama pada kedua blok yang tersesarkan, gitu ya. Dalam kenyataan geologi, titik tersebut diperoleh dari perpotongan bidang sesar dengan struktur garis. Coba dicerna dulu, pelan-pelan begitu ya, tolong dipahami dengan baik-baik. Oke, nah, ada deskripsi geometri sesar. Ini sebenarnya metode ini analisis deskriptif ya berarti ya. Metode yang umum dipakai adalah metode ortografi dan gabungan antara metode ortografi dengan metode stereografi. Nah, beberapa deskripsi geometri sesar translasi ditunjukkan berikut ini. Nah, nanti ada beberapa contoh ya. Mungkin ada dua contoh ya untuk sesar translasi dan rotasi, nanti satu contoh. Nanti kita bahas bersama. Nah, teman-teman semua, kita masuk ke soal yang pertama. Jadi kuncinya di sini ya, metode ortografi serta stereografi. Jadi saya akan bahas dua penyelesaian, jadi dari ortografi maupun dari stereografi. Nah, rekan-rekan semua bisa dilihat ini contoh soalnya ya. Jadi ada kondisi di mana kita memiliki sesar vertikal, kita nggak tahu dipnya nih, kita nggak tahu dipnya. Sesar vertikal dengan jurus, kalau misalkan sesar vertikal kan berarti dipnya 90 ya, mau 90 mungkin. Dengan jurus N 90 derajat is, N 90 derajat is ya. Berarti dia ke timur tuh arahnya. Memotong lapisan batu pasir N 40 derajat west. Coba bayangkan sama teman-teman N 40 derajat west. Mungkin kalau misalkan kita gambarkan begini ya. Yang sesar itu mungkin begini. Sorry. Ups. Yang sesar mungkin begini ya. Oh, salah, sorry. Begini. 90 ya. Entah dipnya di atas atau di bawah. Karena vertikal kan mungkin ini ya. Dipnya mungkin 90 derajat. Nah, kita gambarnya itu mungkin ya. Oke, lalu kita ada lapisan batu pasir N 40 derajat west. Berarti mungkin dari north ke west 40 derajat, mungkin sekitar begini ya. Dengan 30 northeast, berarti dipnya ke arah northeast. Nih. Dan juga ada fan, nah N 60 derajat east, berarti fan-nya mungkin, fan-nya berarti mungkin seperti ini. Ya, dengan kemiringan 65 derajat northwest, berarti ke sini kan. Oke, berarti sesarnya ada di sini nih. Somehow di sini mungkin ya. Nah, lalu pengamatan pada bidang sesar di permukaan menunjukkan jarak singkapan batu pasir di bagian utara, ya, fan di bagian utara dan fan di bagian selatan ada 250 meter, 450 meter, 400 meter dan 700 meter. Dihitung dari singkapan batu pasir di bagian selatan. Oke, batu pasir itu N 40 derajat west begitu ya. Berarti kan di bagian sini nih. Nah, berarti mungkin kita anggap ini arah utara, gitu teman-teman. Mungkin di sini ada batu pasir yang satu lagi, yang bagian selatan. Jadi dari saya coba gambarkan ya, pakai dengan warna yang berbeda. Teman-teman 250 derajat itu adalah dari batu pasir selatan ke batu pasir utara. Ini 250 derajat. Oke, 250 meter. Lalu dari batu pasir bagian selatan ke vein bagian utara, nah di sini ya, itu 400 meter. Nah ini 400 meter. Lalu satu lagi dari batu pasir bagian selatan ke vein bagian selatan itu 700 meter, berarti lebih jauh lagi. Nah, di sini. Mungkin akan ada bentukan, saya coba ganti warna lagi. Nah, ada bentukan seperti ini kurang lebih ya.
Ini bagian utara, ini bagian selatan. Ya, ini kan seperti ini dari deskripsi contoh salin. Nah, inilah pentingnya teman-teman menggambarkan sketsa sesar ya ketika nanti di lapangan. Karena nanti untuk menggambarkan ini begitu ya secara akurat. Nah, tentunya kita nggak tahu net slip-nya berapa, kita nggak tahu pitch-nya berapa dan kedudukannya di mana. Nah, itu adalah pertanyaan yang harus teman-teman jawab gitu. Dengan ada kondisi seperti ini, kita bisa mengetahui net slip-nya, kita bisa mengetahui pitch-nya, dan kita bisa mengetahui kedudukannya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Jadi pertama-tama saya akan kasih bonus. Jadi ini nggak perlu teman-teman lakukan ya. Saya kasih bonus bahwasanya ini adalah gambaran 3 dimensinya kurang lebih teman-teman. Gambaran 3 dimensinya di mana arah utaranya di sini mungkin ya kalau dari gambar 3 dimensi. Ini arah northnya di sini karena sesarnya kan di sini nih. Sesarnya itu cenderung sesarnya ke sini nih. 90 derajat is. Oke. Nah, singkat cerita dia mengalami deformasi sehingga ini saya kasih clue dulu untuk yang kuning ini merupakan batu pasirnya dan yang warna ungu itu merupakan veinnya. Singkat cerita dia mengalami deformasi dan akhirnya ini titik awalnya kan tadi bagian saya pakai pointer saja. Bisa dilihat ya pointernya ya. Di sini ada titik awalnya. Lalu kita masuk ke sini ini 250 meter jaraknya. Lalu dari sini ke sini ini 400 meter. Singkat cerita begitu. Dari sini dari titik F ke titik F aksen ini kita sebut sebagai 700 meter jaraknya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Gambaran secara 3 dimensi tentunya ya. Ini tidak menggunakan skala. Anyway, jadi mungkin tidak terlalu tepat untuk ukurannya. Nah, sekarang kita masuk ke hidangan utamanya. Jadi, cara pertama adalah gambarkan kedudukan bidang sesar, batu pasir, dan vein di bagian utara dan selatan sesar. Nah, tentunya teman-teman ini seperti apa yang tadi digambarkan di awal. Ini ya, jadi teman-teman pastikan di sesarnya sudah ada, ya lalu gambar patokan kuncinya. Kuncinya kan batu pasir di bagian selatan tuh. Jadi gambarkan ini dulu, lalu nanti ke 250 meter ke bagian sini ya, terus berangsur ke yang di bagian utara 250 meter di sini, lalu nanti ada 400 meter di sini dan 700 meter di sini. Nah, ini tentunya teman-teman menggambarkan proyeksi otografi menggunakan skala ya. Jadi dia terukur. Baik, setelah itu kita menggunakan langkah-langkah yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Jadi ini akan berhubungan erat dengan apa yang teman-teman pelajari. Jadi kalau teman-teman masih belum ngerti metode modul-modul yang sebelumnya, pastikan teman-teman sudah memahami lagi ya, sudah diulang dan sudah ditanyakan apa yang nggak ngertinya. Nah, kita bisa lihat di sini kita panjangkan tadi teman-teman yang di bagian bawah ya. Di bagian bawah kita panjangkan ini di bagian selatan ya. Anggaplah bagian selatannya ini kan merupakan bagian yang bisa dikatakan bisa bergerak lah di situ ya. Nah, kita lihat bahwasanya A itu dipanjangkan dengan C ya. Di sini kita lihat. Oke. Di sini A dipanjangkan jadinya A dengan C, B dipanjangkan dengan D. Nah, kita nanti tentunya kita perlu memproyeksikan. Kita perlu membuat proyeksi seperti biasa. Jadi kita gambar ini berapapun teman-teman kita gambarkan garis O dan O aksen ya dengan panjang tertentu. Teman-teman silakan menyesuaikan mau 2 cm, mau 3 cm, monggo silakan. Nah, teman-teman buat di sini. Nah, lalu kita juga hubungkan nantinya dengan ini. Kita gambar juga ini di mana aja, bebas mau di sini, mau di sini. Yang jelas kita gambar dulu tegak lurus terhadap strike-nya dari sini ya. Lalu dari sini sesuaikan dengan dip-nya. Dip-nya kan ke arah northeast dari yang arah batu pasir ya. Kita gambar yang batu pasir dulu nih. 30 derajat ke arah northeast, jadi dia putar di sini ya, teman-teman. Nah, kita putar 30 derajat dari arah ininya, dip direction-nya. Kita 30 derajat. Nah, di sini lalu kita tarik juga garis H-nya. Nah, kita tarik sesuai dengan garis H ke bawah. Singkat cerita dia menemukan perpotongan di sini. Nah, perpotongannya ini kita panjangkan ke garis sesarnya. Begitu. Ini kan proyeksi sesar ya, teman-teman ya. Nah, ini proyeksi dari batu pasirnya kita panjangkan. Nanti kita ketemu garis titik L di sini ya. Oke, kita lakukan hal yang sama dengan vein-nya. Ini vein-nya ya. Sebelum itu kita tarik dulu proyeksinya ya ke sesar yang O dengan O aksen proyeksinya. Kita tarik dari L aksen, jadi L aksen di sini. Nah, oke. Lalu kita lakukan yang sama.
Ini kan dipnya ke northwest, 65 derajat ke northwest, berarti kita tarik di direction ke northwest di sini, tegak lurus terhadap strike. Tentunya kita geser 65 derajat ya. Kita geser 65 derajat ke arah yang luar saja biar tidak terlalu numpuk-numpuk. Nah, di sini baru sama juga diberlakukannya seperti dengan batu pasir, kita tarik H-nya di situ. Nah, nanti kita memiliki titik ini ya, perpotongannya ya, antara garis proyeksi H yang sama dengan ini, dengan dipnya. Lalu nanti kita sebut sebagai M di sini ya. Nanti juga sama, kita cari M aksennya di situ. Nah, kita sudah menemukan hubungan-hubungan sesuai dengan kondisi proyeksinya. Nah, lantas bagaimana caranya kita menentukan net slip? Pertama, kita sudah ini ya, kita sudah memiliki titik L aksen, maka kita balik lagi ke titik A yang awal nih. Ini A ya. Ini A, titik awal yang kita proyeksikan ya. A ini tarik kepada L aksen tadi. Kita tarik ke L aksen, panjangkan terus begitu ya. Dan juga sama yang B ini tarik ke M aksen. Panjangkan terus. Alhasil nanti dia menemukan perpotongan antara garis A L aksen dengan B M aksen yang tentunya nanti akan menghasilkan S. Nah, ini adalah garis perpotongannya S di sini. Perpotongannya S. Nah, tentunya nanti dari A ke S dan dari B ke S dia mempunyai dip masing-masing teman-temannya. Ini adalah hubungan dipnya. Hubungan dipnya terhadap sesarnya. Nah, lalu kita tarik ini kan kita memiliki garis AS ya. Kita tarik sejajar ke sini untuk bagian side dip di bagian utaranya. Kita tarik paralel, ini geser penggarisnya aja ya, atau geser garisnya ke atas. Sama juga dari sini kita geser ke atas, maka kita akan menemukan perpotongan di sini ya, yang N. Jadi ada A aksen N di sini ya. Mungkin ada ya B dengan N di sini ya, atau B aksen N lah di sini ya. Kita menemukan ini. Nah, tentunya teman-teman, ini merupakan gambaran juga. Nah, sebentar. Nah, di sini nanti kita tarik dari titik S dengan N, kita tarik lurus. Nah, ini kita sebut sebagai titik P. Nah, titik P ini adalah arah pergerakan sesarnya atau net slipnya dengan pitch 48 derajat dari sini. Kita ukur sudutnya di sini ya. Nah, ini adalah langkah teman-teman untuk menghitung secara ortografi. Nah, pelan-pelan. Jadi saya menjelaskan cepat saja, tetapi teman-teman bisa menggunakan fitur di YouTube ya untuk memperlambat ataupun mempercepat gitu ya. Jadi silakan disesuaikan. Oke, ini cara ortografi. Nah, lalu bagaimana cara stereografi? Tentunya biasanya memang stereografi itu mempermudah untuk menganalisis begitu. Nggak seribet ortografi, tapi memang harusnya kita tahu konsep ortografinya dulu karena stereografi ini ya gambaran juga dari ortografi. Jadi kalau teman-teman langsung tahu stereografi, nantinya nggak akan ngerti ortografinya seperti apa. Tapi kalau tahu ortografi, stereografinya lebih mudah. Nah, begini teman-teman, kita punya standar di sini. Singkat cerita, kita plot kita plot batu pasirnya seperti ini. Bagaimana cara plotnya? Rujuk kembali video di modul sebelumnya ya. Nah, lalu ini juga sama, kita plot fan-nya begini singkat cerita. Strike-nya 40, 60, N 40 West dengan dip-nya ya 30, ini dengan dip-nya 65. Nah, lalu kita tarik juga sesarnya di sini. Oke. Kita sudah dapat di sini. Nah, lalu kita ukur di sini. Berapa derajatnya? Ini ada 28 derajat, di sini ada 45 derajat. Singkat cerita sama kan ya dengan sudut yang di sini tadi. Yang kita sudah menggunakan melalui beberapa tahap hingga menemukan 45 derajat dan 28 derajat. Ini simpel saya di sini ya. Dengan stereografi ini akan lebih mudah semuanya. Nah, ini kita temukan besaran sudutnya. Nah, lalu ini yang tadi kan A dengan S begitu kan ya. Nah, kita juga cari di sini kan tentunya sudut antara A aksen dengan N, B aksen dengan N juga sama begitu ya. 28 dan 45 derajat. Nah, lalu kita tarik jadi garis PS begitu ya. Nah, nanti kita temukan di sini 48 derajat. Kan tadinya seperti itu. Nah, bisa jadi kita katakan bahwasanya rekan-rekan untuk besaran dan arah net slip itu 230 meter kita ukur lah dari sini ya. Kita ukur lalu dengan
dengan penunjaman 48 derajat begitu. Dengan pitch 48 derajat dan tadi sudah tahu ya, kita orientasinya di N 90 derajat east begitu. Nah, teman-teman semua, jadi sebenarnya dengan menggunakan stereografi itu tetap harus nanti dikonversi ke ortografi. Makanya tadi di awal itu ada ortografi saja ataupun ortografi dan stereografi. Stereografi itu akan mempermudah kita merekonstruksi secara bangun ruang, tetapi memang harus tahu dulu ortografinya seperti apa. Oke, baik. Ini mungkin videonya saya cukupkan untuk contoh soal yang pertama. Nanti kita bertemu di contoh soal yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.